Penggawa Udinese Rodrigo De Paul menjadi salah satu target AC Milan di bursa transfer musim panas ini. Ia digadang-gadang bisa menjadi opsi yang tepat sebagai sosok pengganti Hakan Çalhanoğlu. Namun usaha Milan untuk mendapatkan pemain asal Argentina itu nampaknya berada dalam situasi yang cukup sulit. Sebab Atletico Madrid dikabarkan kini berada dalam posisi terdepan untuk mengamankan tanda tangan sang pemain. Calciomercato melaporkan bahwa Atletico Madrid siap melayangkan tawaran kontrak berdurasi 4 tahun dengan gaji 3,5 juta euro per musim. Selain itu, mereka juga siap menaikkan tawaran mereka ke angka 30 juta euro agar Udinese bersedia melepas sang pemain ke Spanyol. Di lain sisi, minat Rossoneri terhadap De Paul saat ini memang belum meredup, namun manajemen Milan sejauh ini belum melayangkan tawaran yang konkret kepada Udinese. Pengalaman yang dimiliki Simon Kjær akan berperan vital bagi AC Milan yang tengah mempersiapkan diri untuk kembali ke Liga Champions setelah 7 tahun absen. Selain Zlatan Ibrahimovic, Simon Kjær merupakan pemain paling berpengalaman di skuad Rossoneri saat ini. Pemain asal Denmark itu telah memiliki 15 pertandingan kompetitif di Liga Champions dan 55 pertandingan di Liga Eropa. Bek 32 tahun tersebut bermain di Liga Champions bersama Fenerbahce, Sevilla, dan Lille. Kali terakhir Kjær bermain di kompetisi elit benua biru tersebut bersama Atalanta saat mereka mengalahkan Dinamo Zagreb 2-0. Sebelum akhirnya ia menerima tawaran untuk bergabung dengan Milan pada Januari 2019 lalu. Di Milan, Simon Kjær berhasil mengukuhkan dirinya sebagai pilihan pertama Stefano Pioli di barisan pertahanan. Ia berhasil membentuk duet yang apik dengan Fikayo Tomori dan berhasil membantu Milan menutup musim dengan 5 kali clean sheet. Melihat perang pentingnya di tim membuat keputusan sang pemain untuk bergabung dengan Milan bisa dibilang sebuah langkah yang tepat dalam karir sepak bolanya. Kini pengalamannya di kompetisi Eropa diharapkan bisa membantu rekan-rekannya musim depan, khususnya pada perjalanan Milan di kompetisi Liga Champions. Ada sejumlah penggawa Milan yang kontraknya akan berakhir pada tahun 2022, salah satunya adalah Davide Calabria. Bek kanan produk asli Akademi Milan itu menjadi salah satu pemain yang akan dipertahankan. Hanya saja beberapa waktu lalu negosiasi pembaruan kontraknya masih menemui jalan buntu. AC Milan dan pihak Calabria dikabarkan tidak mencapai titik temu perihal gaji. Milan telah menawarkan perpanjangan kontrak hingga 2026 dengan kenaikan gaji hingga 2 juta euro per musim disertai sejumlah bonus. Angka tersebut sejatinya 2 kali lipat yang diterima Calabria saat ini. Namun Calabria dan agennya meminta 500.000 euro lebih dari tawaran Milan dan 1 tahun lebih sedikit dari durasi kontrak yang ditawarkan. Kini menurut laporan Calciomercato, Milan dikabarkan akan kembali mengadakan pertemuan dengan perwakilan Calabria untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Dan kali ini pertemuan tersebut diharapkan bisa mendapatkan titik temu. Bek tengah AC Milan Matteo Gabbia kini masuk menjadi target utama Bologna. Klub berjuluk I Rossoblu tersebut menjadikan Gabbia sebagai opsi paling konkret untuk mengambil peran Takehiro Tomiyasu. Andai saja pemain asal Jepang tersebut hengkang ke klub lain di bursa transfer musim panas ini. La Gazzetta dello Sport mengungkapkan bahwa Takehiro Tomiyasu saat ini menjadi incaran Atalanta. La Dea membutuhkan tambahan bek tengah baru setelah mereka memutuskan tidak mengambil opsi untuk mempermanenkan Mattia Caldara. Di lain sisi, Bologna juga tidak keberatan melepas Tomiyasu asalkan mereka mendapatkan penawaran yang sesuai. Selain itu, mereka juga telah menyiapkan proposal tawaran senilai 10 juta euro untuk menggait Gabbia dari Milan. Stefano Pioli dikabarkan akan menjadikan pramusim Milan sebagai ajang untuk mengevaluasi beberapa pemain yang kembali dari masa peminjaman. Salah satunya adalah Tommaso Pobega. Pemain asal Italia tersebut sejatinya memiliki catatan yang cukup apik bersama Spezia. Ia memiliki 6 gol dari 27 pertandingan kompetitifnya musim lalu. Performanya itu membuat Leeds United dan Eintracht Frankfurt saat ini dikabarkan sedang mengawasi situasinya. Di luar dari ketertarikan kedua klub itu, Milan belum mengambil keputusan apapun terkait masa depan sang pemain. Oleh karena itu, Pioli menjadikan pramusim untuk menilai apakah Pobega bisa beradaptasi dengan baik dalam skema permainan yang ia usung. AC Milan sejatinya memerlukan tambahan pemain di lini tengah, khususnya jika Franck Kessie dan Ismail Bennacer tidak bisa tampil, apakah itu akibat cedera ataupun akumulasi kartu. Apalagi di bulan Januari nanti, kedua pemain tersebut harus membela negara mereka masing-masing di ajang Piala Afrika. Oleh sebab itu, jika penampilan Tommaso Pobega berhasil memuaskan staf kepelatihan AC Milan, bukan tidak mungkin ia akan menjadi salah satu nama yang masuk dalam daftar skuad Milan musim depan.
Berbagai laporan secara luas memberitakan bahwa Barcelona saat ini tengah merambah pasar transfer demi mendapatkan pemain baru khususnya di lini tengah. Klub asal Katalan itu saat ini tengah serius memburu tanda tangan Georginio Wijnaldum. Namun usaha mereka untuk mendapatkan pemain asal Belanda tersebut tidak akan mudah sebab PSG justru telah melayangkan tawaran kepada Liverpool untuk menggait sang pemain. Situasi tersebut pada akhirnya memaksa Barcelona menyiapkan alternatif lain andai saja mereka gagal mendapatkan Wijnaldum. Terkait dengan itu, laporan yang berkembang di Spanyol menyebutkan bahwa Barcelona telah menghubungi agen Hakan Çalhanoğlu dan menanyakan kesediaan pemain asal Turki tersebut bergabung dengan El Blaugrana. Sejauh ini Barcelona belum memberikan tawaran konkret untuk sang pemain. Hanya saja ketertarikan Barcelona terhadap Çalhanoğlu membuat drama terkait masa depan sang pemain bersama Milan memasuki babak baru. Milan sejatinya sudah berusaha untuk mempertahankan sang pemain, namun tawaran gaji senilai 4 juta euro per musim dikabarkan belum bisa memuaskan pihak Çalhanoğlu. Di lain sisi, Milan juga tidak bersedia menaikkan tawaran mereka karena menganggap angka itu sudah sangat sesuai dengan valuasi keuangan klub. Oleh karena itu, segala keputusan saat ini mutlak berada di tangan Hakan Çalhanoğlu. Calcio Mercato melaporkan bahwa Milan dan agen Leo Duarte beberapa hari lalu telah mengadakan pertemuan di Casa Milan. Pertemuan tersebut tak lain terkait masa depan bek asal Brasil tersebut yang saat ini tengah dipinjamkan ke klub Turki Istanbul Başakşehir. Laporan itu mengklaim Istanbul Başakşehir tengah mengevaluasi kemungkinan untuk mempermanenkan Leo Duarte lebih awal dari kesepakatan. Milan sendiri dikabarkan juga telah memasang bandrol senilai 5,5 juta euro untuk mantan bek Flamengo tersebut. AC Milan dikabarkan telah mencapai kesepakatan dengan Chelsea terkait transfer Fikayo Tomori. Menurut kabar dari jurnalis Fabrizio Romano melalui akun Twitter miliknya, transfer Tomori ke Milan telah rampung. Chelsea akan menerima 28 juta euro atau setara 448 miliar rupiah untuk mahar sang pemain, dan kesepakatan tersebut bakal diselesaikan sesegera mungkin. Fikayo Tomori akan meninggalkan klub asal London Barat tersebut dan menekan kontrak berdurasi 5 tahun di San Siro yang akan mengikatnya bersama klub hingga tahun 2026. Sayangnya Fabrizio Romano tak memberikan informasi secara mendetail mengenai besaran gaji yang Tomori dapatkan. Kepergian Gianluigi Donnarumma tidak hanya meninggalkan lubang hitam di tim utama AC Milan, namun juga di bangku cadangan. Sebagaimana diketahui, kepergian Donnarumma juga turut diikuti oleh kakaknya Antonio Donnarumma. Duo kakak beradik itu menjadi paket komplit dari prasyarat bertahannya Donnarumma di Milan beberapa tahun lalu. Untuk posisi Gianluigi Donnarumma, manajemen Milan telah mendatangkan Mike Maignan sebagai penggantinya. Namun untuk kiper ketiga, sejauh ini pihak manajemen belum menemukan pengganti untuk Antonio Donnarumma. Melansir laporan dari Sport Mediaset, AC Milan dikabarkan akan memanggil pulang Alessandro Plissari pada musim panas nanti. Kiper berusia 21 tahun itu tengah menjalani masa peminjaman di tim Serie B Reggina. Dengan keberadaan sosok legenda seperti Dida di tim kepelatihan, Plissari diharapkan bisa menggali lebih jauh potensinya untuk bisa mengejutkan banyak pihak. Dilansir dari pemberitaan Football Italia, AC Milan, Napoli, dan Villarreal sedang bertarung untuk memperebutkan gelandang serang Schalke Amin Harit. Menurut Foot Mercato di Perancis, Villarreal telah melacak Harit selama berbulan-bulan dan siap merekrutnya sekarang saat klub itu telah terdegradasi. Mereka sudah mencoba untuk mendapatkan pinjaman pada bulan Januari lalu, tetapi pada saat itu pihak Schalke menolaknya. Di lain sisi, Milan memang sedang mencari sosok playmaker guna mengantisipasi kepergian Hakan Çalhanoğlu. Sebagaimana diketahui, pemain asal Turki tersebut juga belum mencapai kata sepakat dengan Milan perihal perpanjangan kontraknya, dan Amin Harit menjadi opsi yang konkret yang sedang dipertimbangkan Paul Maldini dan kolega. Lahir dan dibesarkan di Prancis, Amin Harit mewakili Les Bleus di berbagai level junior, tetapi ia kemudian beralih memainkan sepak bola internasionalnya untuk membela timnas Maroko. Dia mencetak 2 gol dan menyumbang 6 assist dari 31 pertandingan kompetitif untuk Schalke musim ini. Dia pun tampaknya akan menerima tawaran dari klub luar jika Schalke menjualnya. AC Milan terus membidik talenta-talenta muda dan radar mereka kini mengarah pada gelandang serang milik Valencia Lee Kang-in. Sebagaimana diberitakan Planeta Milan, Rossoneri sangat tertarik untuk merekrut gelandang serang asal Korea Selatan tersebut. Dengan keraguan apakah Brahim Diaz masih bisa bertahan di San Siro atau tidak, Paul Maldini dan Ricky Massara disebut telah memasukkan nama Lee Kang-in sebagai alternatif andai saja Brahim Diaz pada akhirnya tak ingin dilepas Real Madrid. Lee Kang-in merupakan produk jebolan Valencia musim lalu yang mencetak 1 gol dari 27 pertandingan yang ia mainkan di seluruh ajang kompetisi. Ia menjadi salah satu pemain yang akan memperkuat Korea Selatan di ajang Olimpiade Tokyo pada 22 Juli hingga 7 Agustus nanti.
Sang pemain diklaim tak ingin kembali ke Valencia usai kejuaraan tersebut dan siap menyambut tantangan baru di klub lain.